saya akan berbagi tentang apa hidup berkeluarga itu sebuah musibah atau mujizat dari Tuhan. Kalau kita melihat perkawinan, tidak setiap orang mau menikah dan tidak setiap orang bisa menikah. Jadi memang di dalam iman Gereja Katolik, menikah itu adalah sebuah panggilan. Jadi bukan semata-mata mau, bukan semata mau saja gitu ya. Tetapi sungguh ada talenta yang dicurahkan oleh Tuhan sehingga memampukan kita untuk hidup bersama, untuk hidup dalam pernikahan. Saya juga pernah ditanya oleh anak SD, tahu kalau waktu retret, saya memberi retret di rumah retret Pratista 25 tahun. Saya pernah ditanya sama anak SD, dia Kristen. Romo ini tidak menikah ya? Betul, saya tidak menikah. Saya punya pemimpin pendeta menikah, Romo. Romo kalau tidak menikah itu berarti Romo homo ya? Romo suka sesama jenis ya? Lalu anak itu saya berkata, tidak, saya juga suka mau menikah gitu. Lalu kenapa Romo tidak menikah? Kata dia itu, supaya saya bisa melayani Tuhan. Dan anak ini sungguh kagum. Wah, hebat Romo ya. Memang kalau Romo bisa menikah, apakah ada perempuan yang mau dengan Romo? Kata saya mengatakan, banyak yang antri. Jadi, lihat apa yang ada dalam benak kita umumnya, bahwa perkawinan itu seperti otomatis, seperti tidak ada pilihan selain menikah. No. Ada orang-orang tertentu yang memang tidak mau menikah dan tidak mau hidup di dalam sebagai seorang religius. Dia selibat awam. It's okay. That's right. Gitu ya. Hanya selalu saya bertanya, kalau engkau menjadi selibat awam, tidak menikah, what is your purpose? Because you must get the meaningful life. And the meaningful life coming from what? Share your life. Gitu ya. Jadi hidup yang bermakna itu hanya didapatkan pada saat kita membagikan kehidupan. Jadi membagikan kehidupan itu bisa terjadi, terutama dalam perkawinan, jelas sekali. Dalam hidup membiara rohaniwan-rohaniwati, iya. Dan dalam hidup sebagai seorang selibat awam pun harus menjadi jelas bagaimana bentuk memberikan kehidupannya. Nah, kebetulan malam hari ini kita berbicara tentang perkawinan, maka saya mencoba untuk melihat apa yang ditulis di dalam ensiklik dokumen gereja Amoris Laetitia tentang tantangan hidup berkeluarga di tahun 2016. Amoris Laetitia menulis dan masih relevan untuk saat ini. Jadi dikatakan di dalam artikel 39, kita memperlakukan relasi afektif seperti kita memperlakukan materi dan lingkungan. Semua bisa dibuang, setiap orang memakai lalu membuang, mengambil dan merusak, memanfaatkan dan memeras, sampai tetes terakhir, lalu goodbye, selamat tinggal. Jadi ini ada persepsi salah tentang hidup relasi perkawinan. Jadi tidak jarang ada orang-orang di dalam perkawinan berpikir, saya harus bahagia, saya harus senang. Pokoknya perkawinan yang harus dibuat itu harus membahagiakan saya. Sehingga pada saat saya punya konsep bahwa perkawinan ini harus membahagiakan saya, tanpa sadar, saya memakai pasangan untuk kesenangan saya, untuk kebahagiaan saya. Maka digunakan, maka pasangan itu bukan penolong yang sepadan, tetapi objek yang menyukakan hatiku. Kalau demikian adanya, akhirnya di saat ada sebuah kekecewaan, ada sebuah penolakan, ada sebuah ketidaksepakatan, ada sebuah ketidaksepahaman, maka dia sudah merasa cukup, sudah. Kita sudah tidak cocok lagi. Kita sudah tidak sejalan lagi. Kita tidak sadar memang dari dulu kita tidak cocok. Tetapi karena kita menikah seringnya dicocok-cocokkan, berusaha untuk cocok. Jadi kalau dalam masa pacaran memang kita belajar untuk mencocok-cocokkan, bahkan kita berani mau banget berkorban supaya cocok dengan pasangan, mau banget. Maka
kita selalu berpikir apa yang menyenangkan dia, apa yang membuat dia bahagia. Gue cari. Tapi setelah menikah, seringkali usaha itu tidak terjadi lagi. Ini yang seringkali membuat perkawinan menjadi kering. Tidak ada usaha dari pasangan untuk apa? Untuk mencari apa yang membahagiakan pasanganku. Bahkan seringnya tanpa sadar, kita lebih tahu apa yang membuat pasanganku tidak suka. Dan itu dilakukan secara on purpose gitu ya. Secara sengaja seringkali itu dilakukan untuk apa? Untuk menunjukkan ketidaksukaanku. Nanti kita akan melihat bisa melihat kenapa ini bisa muncul. Ada hidden agenda ini kok bisa muncul ya? Kenapa? Kalau Amoris Laetitia tadi di artikel 39 sudah memperlihatkan bahwa Bapak Paus memberikan warning, memberikan tantangan bahwa hidup berkeluarga seringkali menjadi kesempatan untuk memanfaatkan pasangan, maka dokumen ini pun memberikan tantangan lain bahwa pada zaman ini banyak pasangan yang terlalu mudah menghentikan relasi. Apa ya istilah saya itu? Banyak pasangan yang kurang tangguh. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit mengadu. Maaf sekali ya pasangan-pasangan muda. Saya tadi melihat banyak pasangan muda. Kalau Anda punya masalah, tolong jangan terlalu cepat untuk cerita kepada orang tua Anda. Orang tua tuh sudah cukup direpotkan sewaktu kita kecil. Udah cukup. Gitu. Setelah Anda menikah, jangan ngerepotin mereka lagi ya Tuhanku. Sampai kapan Anda merepotkan orang tua? Sampai mereka dipeti mati? Tega amat sih. Gitu ya. Saya suka marah gitu ya. Saya suka nggak setuju gitu. Sedikit-sedikit laporan ke mamahnya. Padahal sudah jelas mamahnya di Jakarta, anaknya di Melbourne, masih cerita gitu. Ma, nih istri saya diam-diam ngasih racun sedikit-sedikit mah gitu ya. Sudah terima aja, telan aja gitu ya. Jangan cerita. Kenapa saya mau mengatakan seperti itu? Tanpa sadar orang tua itu kan bagaimanapun ngebela anaknya gitu, ngebela anaknya. Pasti punya hati untuk anaknya. Maka kadang-kadang tanpa sadar kalau ngedenger terus bahwa ada cekcok, ada kemarahan, ada slack di tengah keluarga, mamahnya itu tanpa sadar ngomong, "Ya sudahlah nak, berhenti aja nak, udahlah enggak apa-apa, kalau capek berhenti, pulang ke rumah, rumah kamu masih besar di sini di Jakarta." Lihat, akhirnya sarannya bukan saran untuk fight. Udahlah, surrender balik gitu. Saya tanya, kenapa ibu-ibu seperti itu? Ya, kasihan Romo, namanya juga anak. Betul sekali. Tapi orang tua ini kenapa bisa terjadi? Karena apa? Karena anaknya gitu ya. Anaknya yang kepoh. Anaknya yang tidak mau meneladan seperti Bunda Maria. Belajarlah neladan Bunda Maria. Setiap peristiwa, apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Ia menyimpan semua itu dalam hatinya. Ini keren banget ibu kita Maria ini. Bunda kita ini sangat bijaksana. Bibirnya nggak ember. You know ember tuh bocor di mana-mana gitu ya. Jadi ember tuh ngomong terus. Bu, jangan seperti itu. Kedua, tantangan hidup berkeluarga dikatakan dalam artikel 42, suami istri sulit berkembang dalam hal kasih. Kenapa? Karena budaya modern kita pun diwarnai oleh pornografi dan pendewaan tubuh dan kenikmatan. Bukan hal yang jarang terjadi, bukan hal yang aneh. Sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, tapi salah satu pasangan, entah itu lakinya atau perempuannya, masih asik masturbasi. Ini kan aneh toh ya. Kan ada pasangannya. Kenapa kok masih mencari seksualitas dalam masturbasi? Jadi ini terjadi karena apa? Karena semata-mata hanya melihat seksualitas sebagai apa? Kenikmatan.
Jadi seksualitas itu hanya dinikmatinya saat puncaknya saja. Saat, begitu katanya gitu. Kayak gitulah katanya. Gitu. Tetapi tidak pernah mau melihat bahwa seksualitas itu adalah sesuatu yang lebih indah, bukan sensualitas. Jadi sensualitas itu lebih kepada sentuhan fisik, fisik doang, biologis sensualitas. Tapi seksualitas itu adalah sebuah apa? Sebuah suasana. Bagaimana keterbukaan, bagaimana saling menerima, bagaimana saling memberikan perhatian. Jadi ini karena apa? Ya karena pornografi kemarin. Itulah. Jadi pornografi yang memperlihatkan seksualitas akhirnya menjadi sensualitas. Ketiga, tantangan ketiga, dikatakan karena tuntutan sosial ekonomi membuat para anggota keluarga tidak akrab, kurang berkomunikasi. Sehingga keluarga tidak menjadi tempat pendidikan yang baik. Bahkan saya suka berpikir, dan ini yang terjadi, orang pergi ke sekolah, baterainya sedang full. Papahnya pergi kerja, mamanya pergi kerja, baterainya full. Pulang ke rumah, itu semua baterainya sudah low bed. Gitu. Dan kalau anaknya low bed, suaminya low bed, istrinya low bed, balik-balik di rumah konslet. Maka hal kecil aja bisa menjadi besar dan intolerance. Gitu. Karena apa? Karena tabungan toleransinya sudah habis. Karena sudah kesel di pekerjaan, sudah exhausted, kalau istilah yang tepat dalam bahasa Inggris, kekeringan, kecapean, kelelahan. Maka di rumah akhirnya apa? Terjadi begitu banyak konflik. Apalagi maaf, kalau pola kulturalnya masih pola kultural, laki-laki itu kerja, perempuanlah yang di dapur. Maka laki-laki itu setelah capek, duduk, nunggu dilayani. Nah, perempuan yang double agent ini, ya pekerja, ya harus kerja di dapur, yang pontang-panting. Ini pola yang, bukan pola keluarga modern sih, pola tradisional. Gitu. Dan masih ada di beberapa keluarga yang seperti itu. Yang laki-laki mengambil alih tugas wanita itu tabu. Masih ada loh, masih ada. Di dunia modern masih ada yang laki-laki tabu ke dapur. Ada. Kalau laki-laki ke dapur sih sekalian aja suruh pakai rok. Nah ini orang-orang yang masih pakai pola tradisional gitu. Dia lupa bahwa kalau dia mungkin jarang nonton televisi, mungkin nggak punya TV dia ya. Dia nggak tahu bahwa chef-chef terkenal itu laki-laki. Jadi ini pola ini yang mengakibatkan Mengakibatkan kita menjadi enggan untuk campur tangan menolong pasangan di dalam kehidupan berkeluarga. Di dalam runningnya hidup sehari-hari, hidup berkeluarga. Ini sudah menjadi tantangan yang dikatakan oleh Bapak Paus. Bahkan Bapak Paus di dalam dekretnya jelas banget menuliskan artikel 51, ada beberapa orang yang ketagihan. Alkohol, judi, dan narkoba, kekerasan di dalam keluarga menjadi sumber kekerasan di dalam masyarakat. Dan saya sangat percaya bahwa setan itu bisa menghancurkan masyarakat, pertama-tama yang dihancurkan adalah keluarga. Begitu mengerikan kalau di dalam sebuah komunitas banyak anak yang berkembang di dalam broken family. Menyedihkan. Saya 25 tahun berhadapan dengan beberapa anak-anak dari keluarga broken family. Memang tidak semuanya. Dan tetapi cukup banyak anak-anak ini bermasalah. Tentang Tentang perhatian, tentang kepercayaan diri, tentang pemberontakan. Begitu banyak anger di dalam hati dia yang tidak terolah. Dan dia mengekspresikannya bukan secara etis dan estetis gitu ya, secara indah dan secara baik, tetapi frontal mengekspresikan kemarahannya. Dan ini terjadi karena keluarga-keluarga yang tadi, entah suaminya, entah istrinya, ketagihan, entah itu alkohol, judi, atau obat-obat terlarang.
Amoris Laetitia artikel 53 mengingatkan keluarga tidak dapat diganti oleh bentuk hidup bersama apapun. Jadi keluarga adalah sel satu-satunya yang tidak bisa tergantikan. Saya menghadapi seorang anak yang sejak kecil, anak ini, anak pertama, lalu dititipkan kepada pamannya. Sedangkan adik-adiknya tinggal bersama orang tua asli mereka. Setelah besar, anak ini mengatakan kepada saya tidak punya rasa sayang dengan orang tua asli saya. Walaupun saya dilahirkan oleh mereka. Lalu dia bertanya kepada saya, apakah saya salah kalau saya benci kepada ayah, papa, mama saya yang asli? Kok mereka membuang saya? Kok mereka hanya menyayangi adik-adik saya? Kok saya tidak? Kok saya dibuang, dididik, dibesarkan dengan paman saya? Jadi di sini lihat bahwa walaupun benar gitu ya secara fisik, secara kasih sayang, seolah-olah dia diberikan kasih sayang, diberikan perhatian oleh pamannya, tetapi pada saat dia mengerti bahwa dia sebetulnya itu bukan orang tua asli dia, ada sebuah pemberontakan dalam hati dia. Ada sebuah perasaan tidak menerima. Maka benar apa yang dikatakan oleh Bapak Paus, keluarga itu adalah sel yang tidak bisa digantikan seperti apapun. Maka di artikel 55 sangat jelas, peran ayah tidak dapat digantikan oleh yang lain. Nah, tadi kita sudah melihat tantangan. Bapak Paus mengingatkan di dunia modern ini tentang hidup perkawinan. Mari kita lihat Injil Markus dalam kerangka kita merenungkan tadi, perkawinan itu adalah mujizat atau musibah bagi kita. Markus 10 ayat 1-9. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa pada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, saya tertarik untuk melihat kata-kata Yesus pada saat menanggapi dari kata-kata jawaban orang-orang Farisi. Jadi orang Farisi mengatakan, Musa memperbolehkan dengan membuat surat cerai gitu ya. Lalu Yesus berkata, justru karena ketegaran hatimu, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi Musa itu memberikan perintah ini bukan ini sebagai perintah Allah, tetapi karena orang-orang ini tegar hati. Jadi lihat di sini ketegaran hati itu munculnya bagaimana? Bagaimana? Apa maksudnya ketegaran hati? Ketegaran hati di dalam Amoris Laetitia artikel 239 mengingatkan begini Bapak Paus. Ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka batin yang dialaminya saat ia masih muda. Juga terjadi dalam perjalanan perkawinan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada satu orang pun yang hidup tanpa luka. Enggak. Kalau Anda adalah orang yang hidup tanpa luka, berarti Anda gila. Berarti Anda gila. Orang yang masih sadar, masih logis gitu ya, pasti ada pernah mengalami luka. Entah terluka pikirannya, pandangannya, entah terluka perasaannya, entah terluka keinginannya. Kalau ada anak-anak sampai berkata, kamu apa? Nggak tahu, terserah. Nggak tahu, terserah. Nah, jangan-jangan anak ini karena selalu ditolak keinginan dia. Jadi kalau anak-anak, nggak mau, terserah aja. Mau apa aja, terserah. Jadi orang ini sudah tidak mau lagi. Karena dia pernah usul, pernah ngomong, lalu udah nggak perlu.
Jelek itu mah. Kamu nggak tahu apa-apa. Setiap saat ditolak, maka dia akhirnya upset, maka dia akhirnya trauma, maka dia akhirnya berkata apa? Saya nggak mau mengungkapkan apa yang saya mau lagi. Maka dia diem. Blocking. Itu yang disebut dengan ketegaran hati. Maka luka batin itu bisa dikatakan apa? Luka hati ini adalah pengalaman pahit yang mempengaruhi kita dalam relasi. Relasi pada diri sendiri, pada sesama, pada Tuhan. Ini yang menyebabkan orang tegar hati. Jadi tegar hati itu artinya dia mengeraskan hati dia karena terluka. Ingat, ini memang mungkin awal-awal sebagai apa? Sebagai mekanisme mempertahankan diri. Tapi kalau dibiarkan akan menjadi sesuatu yang mengakibatkan orang ini tidak bisa berkembang dalam hidup rohani. Jadi kalau tadinya sih mekanisme untuk mempertahankan supaya tidak terluka, maka dia seperti itu. Tetapi kalau ini dibiarkan, tidak diolah, ini akan membuat dia hidup di dalam apa? Di dalam kepahitan. Dia tidak akan pernah mengalami pengalaman sukacita, damai, bahkan dia akan sulit untuk mengasihi. Maka pengalaman pahit kalau tidak diolah akan membusukkan hati kita. Artinya membusukkan itu apa? Membusukkan itu artinya kalau ingat aja langsung kita bereaksi. Jadi reaksinya itu sudah tidak ada pilihan. Ada aksi kayak gini, reaksinya langsung kayak gitu. Ada aksi kayak gini, langsung reaksinya kayak gitu. Jadi tidak ada pilihan ini, enggak. Itu orang yang orang yang disebut sebagai tegar hati, orang yang terluka. Misalnya, kalau saya disindir. Saya itu orangnya pendiam. Saya kalau marah nggak main pang-pong gitu, nggak. Saya kalau marah, diam. Saya langsung menutup mata. Menutup mata dan menutup mulut gitu ya. Nggak mau dengan menutup telinga juga. Nggak mau ngungkapin apapun. Nah itu. Jadi pokoknya pada setiap saat orang itu ngomong, langsung terserah. Terserah. Nah ini. Jadi saya sudah tidak bisa logis lagi di dalam luka. Di dalam luka, yang lebih muncul adalah perasaan negatifnya. Perasaan tersakitinya. Logika nggak jalan. Jadi kita pun bisa mengerti kenapa dalam satu komunitas ada orang-orang tertentu padahal ngomongnya bagus banget, bener banget. Tetapi kok saya kok selalu nggak suka kalau dia yang ngomong, selalu nggak terima. Berarti ada sesuatu di perasaan saya yang nggak beres, yang sedang terluka. Nah, siapa sih yang membuat kita terluka? Yang membuat kita terluka biasanya adalah orang-orang yang punya arti dalam kehidupan kita. Kita punya rasa sayang, kita punya hubungan batin. Bisa terjadi dalam komunitas pun terjadi luka walaupun orang itu tidak punya hubungan batin, tidak kita sayangi, tetapi dalam komunitas kalau sering terjadi berkumpul, toh akhirnya saya harus merasa apakah saya insider atau outsider gitu ya. Jadi kalau saya merasa saya dikecualikan, tidak diterima, saya akhirnya merasa saya outsider. Maka di situ pada saat saya merasa saya adalah orang luar, saya tidak diterima, di situ menimbulkan sebuah perasaan ditolak. Dan perasaan ditolak adalah perasaan terluka, sakit. Nah, sekarang kalau kita melihat fenomena terluka itu ada di mana, saya ingat apa yang dikatakan Sigmund Freud. Sigmund Freud berkata bahwa kesadaran manusia itu kurang lebih 10%. Seperti iceberg di dalam gunung es, di dalam lautan itu. 90% itu ada di dalam. Dan bagian yang terdalam sekali ini adalah rasa sakit, kecewa, marah, jengkel, merasa dilecehkan, dihianati, disingkirkan, dibanding-bandingkan, dicaci maki, ditinggalkan orang yang disayang. Itu adalah pengalaman yang di bawah sadar. Kenapa ada di situ? Karena pengalaman sakit ini kan ingin kita lupakan. Ingin kita tekan. Padahal seperti sebuah bola, kalau Anda tahu bola, kalau ditekan ke dalam air, makin ditekan, apa yang terjadi? Bola itu makin ingin naik ke atas. Sama.
Jadi luka pun sama, pada saat makin ingin dilupakan, makin muncul di bawah sadar. Beledak-beledak seperti apa loncatan-loncatan gitu ya. Itu yang sering dikenal tidak tuntas. Kalau saya ingat, saya waktu di Filipina, sekolah tentang counseling keluarga, dikatakan so many unresolved issue dalam hidupnya. Jadi ada isu itu is luka dalam artian di sini. Ada banyak unresolved issue yang belum ditata, belum dibereskan. Jangan berpikir bahwa luka ini toh akan sembuh pada waktunya. Nggak bisa. Makin lama makin sakit. Jadi banyak orang yang terluka, memelihara luka, maka hidupnya tidak akan ada damai, tidak akan ada sukacita. Membuat kita hanya menjadi tegar. Maka lihat, tidak aneh dan tidak jarang kenapa tanpa sadar pasangan suami istri dalam perkawinan saling menyakiti. Ya, saling menyakiti. Misal gitu ya. Ngelihat suaminya sedang ngelamun aja diem, lalu istrinya ngomong, pasti sedang ngingetin mantan ya. Pasti ingat mantan yang dulu ya. Ya ampun. Padahal suami itu sedang mikirin bagaimana supaya punya pekerjaan yang lebih bisa menambah penghasilan. Tapi istrinya langsung saja punya pikiran yang tidak-tidak. Tolonglah para istri yang baik. Kalau lihat suami sedang ngelamun gitu, kasih pa, ini kopi. Minum dulu ya, Pa, daripada nanti kerasukan setan. Jadi, lihat di sini apa yang saya mau katakan. Pada saat suami istri menyimpan unresolved issue gitu ya, luka yang belum terselesaikan, maka tanpa sadar dia akan menyakiti pasangannya. Ini yang disebut oleh Musa ketegaran hati. Jadi mungkin secara rasional kita tahu kita tidak boleh membalas. Itu suami kita, rasional. Tetapi yang di sini mampet nih di sini gitu ya. Yang di sini nggak bisa gitu ya. Maka banyak sekali yang terjadi, saya kan di rumah retret. Kalau retret ibu-ibu, wah pada nangis, wah ingat suaminya langsung ngomong pada saya, Romo, saya nanti pulang, saya akan menyayangi suami. Betul Romo katakan, dia sangat berharga daripada dia nanti mati, saya nggak tahan, saya takut Romo. Saya akan pulang, saya akan layani suami saya. Pas pulang, ngelihat suaminya kayak gitu, langsung, aduh ampun, nggak jadi deh, nyebelin banget gitu ya. Ini istilahnya di dalam rumah retret tobat. Tomat. Di rumah retret tobat, balik-balik kumat gitu ya. Bahkan kumat lebih jahat lagi gitu. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa kalau kita tidak pernah membereskan batin yang sakit, maka duka cita kita, kesedihan kita berkepanjangan. Padahal kalau kita mau lihat kembali kepada tema kita, perkawinan itu adalah sebuah mujizat dari Tuhan. Sebuah berkat dari Tuhan. Mari kita lihat bagaimana gereja merangkai perkawinan itu sebagai mujizat, berkat. Bapak Ibu yang sudah menikah, Anda pasti lupa janji perkawinan ya. Saya tidak lupa karena hampir setiap minggu mengawinin orang gitu ya. Jadi setiap saat Anda kan cuma sekali, saya berkali-kali gitu menyaksikan janji perkawinan. Ditulis dalam janji perkawinan, saya memilih engkau menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu. Lihat di sini. Mengabdikan diri. Dalam untung malang, sehat sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya dilihat di sini bahwa kasih yang ditunjukkan di dalam perkawinan adalah kasih seperti apa? Supaya apa? Supaya perkawinan yang saya jalankan adalah sebuah perkawinan yang betul-betul diberkati Tuhan. Pertama, kasih suami istri bercirikan fisik dan spiritual. Jadi kasih itu bukan hanya karena naluri dan perasaan,
tetapi karena kehendak bebas untuk tetap bertahan. Jadi di sini kita harus melihat kasihnya bukan kasihnya seperti halnya binatang gitu ya. Binatang kan kalau cuma ada naluriahnya, demen banget, wah dikejar banget sama perempuannya atau sama laki-lakinya, dikejar banget. Tetapi kalau sudah bosan, ditinggalkan. Itu sangat naluriah gitu ya. Tetapi seorang citra Allah mencintai harus dengan kehendak bebas. Maka di sini dikatakan saya memilih engkau dengan kehendak bebas. Maka cinta kasih yang sesungguhnya tidak hanya fisik tetapi spiritual. Itu berarti apa? Saya mau, saya memberikan diri saya. Saya akan usahakan untuk tetap mencintai engkau. Maka kasih di dalam hidup perkawinan gereja Katolik, perubahan situasi dari yang dikasihani tidak pernah membatalkan perkawinan. Jadi walaupun yang dikasihani sudah tidak layak dikasihani, tetap perkawinan berlangsung, berjalan. Maka saya tadi siang baru memberikan MRT. MRT itu mempersiapkan rumah tangga, kayak kursus persiapan perkawinan. Tadi saya ditanya, Romo, kalau pasangannya itu sudah gila, dia gila, Romo, apakah saya boleh cerai dengan pasangan saya? Saya boleh nikah lagi? Nggak boleh, nggak boleh. Walaupun pasangan Anda dinyatakan gila oleh dokter, Anda tetap tidak berstatus bebas. Anda tetap sedang terikat dalam perkawinan yang sudah sah dan sakramen. Jadi kondisi pasangan seperti apapun tidak pernah merubah janji perkawinan. Maka di situ disebut sebagai fisik dan spiritual. Jadi bukan kasih itu hanya semata-mata fisik, tapi sungguh ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, total. Jadi di dalam perkawinan harus ada totalitas, memberikan seutuhnya. Saya prihatin karena cukup banyak pasangan muda yang punya prinsip begini. Supaya aman gitu, supaya saling tidak mengganggu. Yuk kita punya 3 tabungan. Tabungan gue, tabungan lu, tabungan kita bersama. Supaya kita nggak saling repot lah gitu ya. Seolah-olah praktis ya. Seolah-olah praktis. But that's not good. Hati-hati, itu tidak benar. Itu tidak benar. Ini bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Pada saat ada uang yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada pasangannya, dia bisa pakai seenaknya. Bahkan kalau Anda pun memakai secara benar, misalnya Anda pakai uang itu untuk orang tua Anda yang sedang sakit. Benar, purpose-nya bagus. Tapi tanpa sepengetahuan pasangan, ini nggak benar. Karena dalam perkawinan Katolik harus ada totalitas. Totalitas itu adalah apa? 2 menjadi 1. Mereka bukan lagi 2, tapi mereka 1. Jadi di situ pentingnya kebersamaan. Di situ pentingnya keterbukaan. Di situ pentingnya kita menghargai pasangan. Jadi di situ pentingnya kita selalu berpikir, kalau saya mau melakukan sesuatu, ini totalitas ya. Saya berpikir, apakah tindakan saya ini akan menyakiti pasangan saya atau tidak? Dan harus ditanyakan, jangan diandaikan. Enggak akan sakit hati, dia enggak akan sakit hati. Dia juga udah biasa kok. Itu ya. Jadi kalau udah biasa kok, biasanya enggak benar itu berarti biasa menyakitkan gitu. Enggak boleh gitu. Kita tetap harus bertanya, terbuka. Ketiga, kasih yang bercirikan sakramental, kasih yang bercirikan mujizat, perkawinan yang membawa mujizat adalah kesetiaan dan eksklusif. Jangan pernah berpikir kalau saya udah punya istri, lalu saya dekat dengan perempuan lain, yaitu TTM, teman tapi mesra. Pasti istri saya tidak terganggu kok. Ini kan sahabat saya sejak dulu. Ini kan sahabat saya sejak SD. Kan kita cuma sahabatan, dia juga udah nikah kok. Jangan mencobai iblis, saudara-saudara. Iblis lebih pintar daripada elu dan gue.
Jadi ingat doa kita Bapa kami, jangan masukkan ke dalam pencobaan karena gue bisa masuk sendirian ke pencobaan itu. Jadi lihat di situ bahwa eksklusif itu apa artinya? Di depan umum, di depan siapapun, saya tidak akan pernah malu mengakui pasangan saya. Dan eksklusif hanya dia, hanya dia, hanya dia. Tidak dengan yang lain. Itu eksklusivitas kesetiaan perkawinan. Keempat, kasih di dalam hidup sakramental adalah kasih yang fruitful, berbuah. Yaitu apa? Terbuka pada kelahiran anak. Maka gereja Katolik kan lebih menyarankan KB alamiah gitu ya. Karena dalam KB alamiah itu selalu hubungan suami istri terbuka pada kelahiran anak. Saya bukan ahlinya menghitung-hitung tentang kapan Anda subur dan tidak subur, itu bukan materinya saya. Tetapi di dalam kasih yang anugerah, kasih sakramental, bahwa sungguh penting hubungan seksualitas antara suami dan istri. Di situ terjadi keseluruhan perkawinan. Maka gereja tidak pernah menutup mata dan dengan mengatakan bahwa seksualitas itu jahat dalam perkawinan. Tidak. Seksualitas itu adalah ungkapan kasih di dalam perkawinan. Maka harus fruitful, berbuah. Terakhir, aku suka banget dengan kata-kata Ibu Teresa ini. Dan Israel, Ibu Teresa berkata, love until it hurts. Real love is always painful and hurts. Then it is real and pure. Cinta sesungguhnya terjadi pada saat kita bertahan di dalam sakit dan penderitaan. Disitulah terbukti adanya kesetiaan, terbukti adanya kasih. Ibu Teresa pernah ditanya, Ibu, apa yang membuat pasangan suami istri bertahan? Ibu Teresa berkata, you must pray and forgive. You cannot forgive if you do not pray. Jadi memang hidup perkawinan seringkali tidak seperti yang kita impikan. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi bukan berarti harus berakhir. Kita harus bertahan bersama Allah. Seperti Allah mencintai kita dengan penuh kesabaran, kita pun harus mencintai pasangan kita dengan penuh kesabaran.